Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. di sini dari kelompok Waalaikumsalam 5 Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi akan menerangkan tentang manajemen audit. Prosedur perencanaan audit. Tabel of content. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Dan yang keempat, melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Untuk diskusinya atau penjelasannya, yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. 4 hal yang perlu dilakukan auditor dalam perencanaan audit awal: memutuskan akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama untuk dilakukan audit. Yang kedua, mengidentifikasi mengapa klien menginginkan untuk dilakukan audit, memenuhi syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien, mengembangkan strategi audit secara keseluruhan dengan membentuk tim yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Beberapa aspek pendekatan untuk memahami bisnis dan industri klien antara lain: yang pertama, industri dan lingkungan eksternal. Yang kedua, operasi dan proses bisnis. Yang ketiga, manajemen dan tata kelola. Yang keempat, strategi dan tujuan klien. Yang kelima, ukuran dan kinerja klien. Untuk yang ketiga akan diterangkan oleh Alia Widi. Silakan, Mbak. Yang ketiga, yakni menilai resiko bisnis klien. Auditor akan memeriksa dan memahami strategi bisnis yang telah dijalankan oleh klien, dan auditor akan menilai apakah resiko yang mungkin terjadi dalam bisnis klien tersebut. Apabila memang terdapat risiko dalam bisnis tersebut, maka dapat dipastikan bahwa bisnis yang dilakukan oleh klien tersebut mengalami kegagalan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Tujuan prosedur analitis pendahuluan terdiri atas: yang pertama, prosedur analitis awal; yang kedua, prosedur analitis substantif; yang ketiga, prosedur analitis akhir. Sasaran audit TI, tabel of content. Yang pertama, keamanan keseluruhan. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program. Yang ketiga, modifikasi program. Dan keempat, pemrosesan komputer. Mbak Lia. Fungsi audit TI. Fungsi utama audit TI ini adalah mengevaluasi sistem untuk menjaga keamanan data, melakukan tinjauan atas desain pengendalian sistem informasi serta efektivitasnya. Penggunaan audit tools. Computer Assisted Audit Technique Tools atau CAATT. Penggunaan tools audit atau disebut dengan Computer Assisted Audit Technique Tools atau CAATT. Setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit yang juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data. Dengan kata lain, CAATT merupakan perangkat dan teknik yang digunakan untuk menguji, baik secara langsung maupun tidak langsung, logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data. Kegiatan-kegiatan dilakukan oleh CCAATT yaitu: yang pertama, audit sampling komputer berperan dalam menghitung parameter sampel, memilih sampel, dan menilai hasil sampel. Kalkulasi, pembandingan, dan manipulasi data, pemeriksaan perlengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Lalu membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Jika tidak ada yang bertanya, maka kami akan tutup presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.